kegiatan dasar mengajar pada SMP kelas 8 dengan menggunakan materi sistem peredaran darah pada manusia dan menggunakan game tradisional. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah teman-temanku, sebelum kita menerima mata pelajaran, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Halilintar, Bu. Siapa lagi? Dino. Kenapa kok tidak masuk? Sakit Ibu. Jangan bolos ya. Iya, Bu. Ya udah, Ibu absen dulu ya. Putri hadir, Cindy hadir Bu, Indah hadir Bu, Anwan Hadir. Iman, Rani hadir. Teman-teman semua ya. Siapa? Selanjutnya Ibu akan memulai. Ini kok nggak ada yang tidak semangat ya? Berapa? Kenapa Indah kok tidak semangat? Belum makan ya? Tadi udah makan semua belum? Ini belum berangkat. Kenapa Putri kok tidak makan? Belum masak Ibu. Belum masak. Jadi sebelum berangkat ke sekolah itu biar semangat. Jadi harus ada energi, harus makan terlebih dahulu. Sini udah makan atau belum? Sudah Bu. Oh gitu. Berhubung ada yang tidak semangat, gimana? Ini kan mumpung masih pagi. Gimana kalau kita senam kecil-kecilan dulu di dalam kelas? Ini ada yang tahu senam 5 jari? Iya Bu. Iya, Bu. Oh, sudah tahu semua ya rupanya. Iya, Bu. Gimana kalau kita senam apa ya? Senam kecil-kecilan dulu di dalam kelas. Iya Iya, Bu. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi sama, jangan diganti mata. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadi 8. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi 1, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 1, jadilah pasangan. Semangat Bu. semangat. Jadi Ibu akan memulai pelajarannya ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu akan mereview materi pada minggu lalu. Masih ada yang ingat kita belajar apa pada minggu Mekanisme lalu? darah. Darah. Tentang darah ya. Hmm. Apa di sini ada yang tahu atau masih ada yang ingat apa sih pengertian darah? Bu, Oh iya, silakan Siti. darah adalah cairan yang terdapat pada semua tingkat gigi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Ya, bagus sekali teman-teman. Kita belajar tentang apa? Tentang fungsi darah ya. Di sini Iya. masih ada yang ingat tentang fungsi darah? Ayo kamu. Ya, Ya, Bu. fungsi darah apa? Kamu sebelumnya nggak masuk. Iya. Oh, nggak masuk. Ayo kamu, Aang. Oh, fungsi darah ya, Bu? Ya. Fungsi darah adalah mengangkut, dan darah itu di dalam tempatnya ada di dalam usus, Bu. Oh ya, bagus sekali ya jawabannya ya. Yeay. Jadi di sini ada yang bisa melengkapi tentang fungsi darah itu? Saya Ibu. Oh ya, silakan Indah. Darah berguna untuk mengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, dan sisa-sisa makanan dalam hormon tubuh. Oke, baiklah.
tangannya memegang pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Gini megangnya. Gini Bu. Ini pegangnya. Apa yang kalian rasakan? Sakit Bu. Berdenyut. Detak jantung. Oh, detak. Masa detak jantung? Berdenyut. Kenapa kok bisa berdenyut? Karena ada Karena nadi. darah Bu. Nah, ya betul sekali. Kenapa ini berdenyut? Karena adanya Aliran darah. aliran darah. Jadi kalau misalkan denyutan ini berhenti, otomatis kalian akan off. Itu artinya. Nah, ibu mau tanya lagi ya, Kak Papa. Di sini rumahnya ada yang di dekat rel kereta. Saya Bu. Oh, kok ini Aang sama Lukman samaan? Dikit Arjosari saya Bu. Oh, di dekat Terminal, iya, Bu. Ya, sama ya mereka berdua ya. Mm-mm. Apa yang pernah kalian lihat di situ? Palang merah Bu. Palang merah. Terus apa lagi di situ? Rel. Kerikil. Di Rel. bawahnya rel. Terus Besi. apa lagi? Kalau pas lagi jalan itu ada apa? Ada orangnya Bu. Ada kereta, bagus sekali. Ada apa lagi? Ada orangnya Bu. Oh, ya, Ada lagi, Bu. orangnya. Iya, ada Kenangan. lagi. Kenangan. Iya, bagus sekali itu. Jadi, darah itu diumpamakan sebagai alat angkut. Alat angkutan diumpamakan seperti kereta. Sedangkan pembuluh darahnya diumpamakan sebagai lintasan. Sedangkan jantungnya itu sebagai tempat pemberhentian sementara. Nah, di situ tidak pernah berhenti ya. Jadi meskipun malam siang itu selalu lewat kan? Ya. Kereta itu. Nah, begitu pula dengan darah. Jadi sirkulasi darah itu tidak akan pernah berhenti. Sama juga dengan rel kereta. Jadi selalu jalan 24 jam, tidak pernah ditutup. Begitu juga dengan jalan besar, jalan raya. Pernah ke balai kota atau pernah di jalan bundaran di sana di Rampal? Nah, Itu jalan raya yang nggak pernah berhenti kan, selalu berputar, selalu ada angkutan, ada kendaraan, gitu kan. Jadi sekarang ibu mau tanya, sudah paham apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tentang apa? Sirkulasi. Tentang mekanisme transportasi atau sirkulasi darah pada manusia. Ya. Siapa yang pikir hari ini? Saya Bu. Oh ya, silakan ya, minta tolong papanya dihapus dulu. Karena SD tinggi suruh tahu sih. Bukan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Ibu izin ke kamar mandi. Ya, jangan lama-lama ya. Saya boleh ikut Bu. Jangan semuanya ganti-ganti. Beda hasilnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu apa sih pengertian mekanisme peredaran darah? Pengertian ya. Ya Bu. Pengertiannya ada yang tahu? Sebagai organ pengangkut oksigen peredaran darah itu sebagai alat transportasi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut kepada sistem peredaran darah itu sendiri. Kenal dengan transportasi itu dibagi menjadi dua ya. Ada besar dan ada kecil. Ada yang bantu menjawab apa sih peredaran darah besar dan kecil? Ada Bu. Iya, apa? Darah kecil itu yang dihasilkan oleh paru-paru dan darah besar itu darah yang dihasilkan oleh jantung.
paru-paru, sedangkan yang besar dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya mekanisme ya, mekanisme peredaran darah itu di sini. Darah kecil itu dimulai dari paru-paru, dari darah yang kaya akan CO2 menuju jantung melalui ventrikel kanan. Jadi dari ventrikel kanan itu menuju ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis itu menuju paru-paru. Disinilah tempat pertukaran darah yang kaya akan CO2 bertukar dengan darah yang kaya akan O2. Setelah itu dibawa ke atrium kiri oleh vena pulmonalis, lalu ke jantung. Akan belajar lagi tentang mekanisme peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu sedangkan yang mekanisme peredaran darah besar itu darah yang sudah tertukar tadi, jadi darah yang kaya akan O2 dari atrium kiri, dari atrium kanan tadi menuju ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri ini dibawa oleh aorta ke arteri superior dan inferior menuju ke sel atau jaringan tubuh. Nah, disinilah terjadi pertukaran lagi dari jadi darah yang kaya akan O2 bertukar lagi dengan darah yang kaya akan CO2. Darah yang kaya akan CO2 itu dibawa oleh vena cava ke atrium kanan. Begitu sebaliknya, terus menerus tanpa berhenti. Gimana, paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu di sini punya media ya. Nah, di sini jadi biar kalian lebih paham dan lebih mudah untuk mengingatnya, di sini kelihatan ya? Ya, Bu. Nah, jadi seperti ini. Jadi darah yang kaya akan oksigen itu dipompa ke jantung. Nah, di jantung itu melalui apa? Jadi pertama kali ya melalui serambi kiri. Jadi darah dari serambi kiri akan dipompa menuju bilik kiri. Nah, di jantung inilah darah akan dikeluarkan atau diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh inilah terjadi pertukaran, di mana darah yang tadinya kaya akan oksigen itu bertukar dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya darah mengalir menuju jantung. Nah, di jantung itu melewati apa? Melewati serambi kanan. Nah, di serambi kanan ini terdapat apa? Terdapat katup ya, namanya katup tricuspidalis. Nah, ini yang seperti ini, yang seperti ini namanya tricuspidalis. Jadi fungsinya itu membuka dan menutup peredaran darah. Supaya apa? Supaya darah yang tadinya dari seluruh tubuh itu yang sudah masuk ke serambi kanan itu tidak kembali lagi ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah yang sudah masuk dari serambi kanan ini dipompa menuju bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini darah mengalir ke paru-paru. Di paru-paru bertukar lagi darah yang kaya akan karbon dioksida bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen menuju ke jantung. Begitulah siklusnya berjalan terus-menerus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan ya benar apa tidaknya mekanisme atau perjalanan darah yang Ibu jelaskan tadi dengan menggunakan media interaktif ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini darah dari paru-paru. Dan ini anggaplah ini seperti ini. Darah dari paru-paru menuju jantung melalui pertama serambi kiri ke bilik kiri, setelah itu menuju ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh di sini ya. Jadi setelah bertukar seluruh tubuh, darah menuju ke jantung. Dari jantung ini melewati serambi kanan, setelah itu bilik kanan, lalu menuju ke paru-paru. Jadi begitu seterusnya tanpa berhenti. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan apa saja sih fungsi dari organ-organ yang ada di sini.
serambi kanan itu untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, serambi kiri untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Sedangkan fungsi dari bilik kanan itu adalah untuk memompa darah ke paru-paru yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan bilik kiri yaitu fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Di sini di serambi kanan ada pembatas ya. Jadi serambi kiri ke bilik kiri ada pembatas, di serambi kanan ke bilik kanan ada pembatas. Maksudnya apa? Pembatas itu adalah klep. Jadi klep itu fungsinya untuk mencegah darah kotor yang kaya karbon dioksida dengan darah bersih yang kaya akan oksigen. Seperti itu. Karena materi kita sudah ya pada hari ini, jadi gimana kita main game dulu ya untuk sekali-kali mereview. Di sini kita ibu sudah mempersiapkan gamenya. Nah, di sini ada beberapa soal. Jadi kalian kan melingkar. Setelah melingkar itu kalian sambil bernyanyi Pak Pos gitu. Nanti ketika Pak Pos itu misalkan berhenti di sini, itu Cindy harus menjawab soal yang sudah disediakan sama ibu. Setelah itu dimasukkan ke dalam amplopnya masukkan ke sini sampai amplop ini habis. Setelah habis baru kita akan ngecek bersama-sama jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Nah, bagi jawaban yang benar, ibu akan ngasih reward atau hadiah ya. Jadi ini gamenya juga harus serius, jangan main-main. Hadiah apa, Ya Bu? dimulai ya, hadiahnya sangat besar. Apa, Bu? Ayo dimulai ya. Dimulai dari ini sudah ibu siapkan soal. Jadi tangannya saling ya seperti itu. Jangan jadi turun. Ayo dimulai dari Putri. 1, 2, 3. Pos. Sebelum diisi, mari kita isi dengan sekitar. A-O-O minta huruf apa? Nah, jadi kamu pilih. Di sini ada soal. G, Bu. Tanya ke Lukman. Di sini ada soal. Aku minta huruf G, Bu. Nah, di sini ada soal. Terus kamu tulis ya jawabannya di situ. Ayo ditulis. Nanti kalau salah nggak dapat reward dari ibu. Ambil amplopnya lalu masukkan ke dalam kotak posnya. Cindy soal apa? Organ-organ jantung. Organ-organ jantungnya udah ditulis Cindy. Nah, karena sudah terisi penuh semua ya pos-posnya, amplop-amplopnya. Jadi kalian kembali ke duduk semula ya, jangan melingkar, menghadap ibu semua. Ya, ibu. Nah, di sini hadap ke papan teman, hadap ke papan. Jadi di sini ibu akan cek bareng-bareng ya. Kita lihat, bagi jawaban yang salah nanti tidak akan mendapatkan reward. Ngomong kosong. Ini ya. Ibu akan bacakan soalnya. Ini dari Lukman. Apa saja mekanisme peredaran darah besar?
Makasih Bu. Ya. Selanjutnya, Kadang-kadang ini untuk Cindy sama untuk Putri kasihkan ya. Nah, selanjutnya itu hanya 3 orang ya yang benar. Cindy, siapa yang dapat bintang? Cindy, Putri, sama Lukman. Jadi ibu ada reward nih buat kalian. Karena menjawab sudah benar, jadi ibu akan kasihkan ini ya. Yang menjawab pertama kali siapa? Lukman ini ya. Saja pertama saja. Ya, nanti Dan kita diam bareng-bareng. dulu, ibu akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Yang mau menyimpulkan materi kita? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Lukman apa Putri? Ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini itu tentang mekanisme peredaran darah pada manusia, yaitu di jantung itu terdiri dari bilik kiri, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Sudah ya, terus sekali ya, tepuk tangan untuk Putri dulu. Nah, jadi mekanisme peredaran darah itu sebagai pengangkut. Mengangkut apa? Mengangkut zat-zat atau mengangkut oksigen dan zat-zat atau sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan pada tubuh, lalu dikeluarkan ke luka tubuh. Selanjutnya, di jantung itu terdapat 4 ruang. Pertama, ada serambi kanan, kedua serambi kiri, serambi kanan dan bilik kiri. Dan mekanismenya itu, sistemnya itu ada 2, ada peredaran besar, ada yang kecil. Mekanisme peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, di situ bisa lihat kan ya. Nah, terus peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Gimana? Sudah paham ya anak-anak? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Nah, sudah. Jadi kita akhiri saja pelajaran kita pada hari ini. Terus untuk minggu depan kalian belajar tentang penyakit ya, penyakit pada sistem peredaran darah. Jadi kalian baca-baca dulu, soalnya ibu minggu depan mau proses ya. Ya Bu. Nah, sudah. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Do you want to know? Sudah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari proses belajar mengajar. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.